Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Nah, ini ada sebuah video yaitu kasusnya lagi viral banget. Kalian pasti tahu lah, ini lagi viral banget. Selain kasusnya Vina nih ya, ternyata ini ada kasus yang ini Gregorius Ronald ya. Aduh, susah ngomongnya. Gregorius Ronald ya, Tanu dari segala dakwaan katanya guys. Hakim membebaskan Gregorius Ronald Tanu dari segala dakwaan atas pembunuhan kekasihnya nih ya, yang dianggap mungkin dia tidak bersalah, padahal jelas-jelas bahwa dia itu bersalah, katanya seperti itu, diduga bersalah. Yuk kita lihat videonya seperti apa guys. Sidang putusan kasus tewasnya Dini Sera Afrianti dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR RI, digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Rabu siang. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Erintua Damanik menilai terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana tuntutan jaksa yang menjeratnya dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 ayat 3 KUHP, pasal 359 KUHP, dan 351 ayat 1 KUHP. Dengan putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan memulihkan haknya. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak-hak serta martabatnya. Atas vonis bebas tersebut, Ronald Tanur hanya merespon singkat. Ada upaya hukum benar gitu. Ini kan sebentar gimana Mas, mau ke apa yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Dan sudah ditahan berapa lama? Sudah ditahan begitu lama. Ada mungkin upaya hukum melakukan gugatan. Kenapa? Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Diserahkan pada hukum. Terima kasih teman-teman. memang faktanya dari awal kejadian ini tidak ada satupun orang yang tahu, yang melihat peristiwa kalau itu ada kejadian pembunuhan atau penganiayaan, itu tidak ada yang tahu. Termasuk CCTV? CCTV pun itu yang ada kan tidak ada menjelaskan bahwa dia itu terlindas atau dia ditabrak, tidak ada. Gambarnya kan dia hanya mobil yang lewat saja. Menanggapi putusan tersebut, jaksa penuntut umum mengaku masih akan pikir-pikir. Pimpinan pikir-pikir dulu nanti ambil sikap ya. Ini langsung dikeluarkan atau gimana Mas? Langsung dikeluarkan? Saya koordinasi dengan pimpinan dulu. Oke, siap. Langsung kabur guys. Aduh. Gregorius Ronald Tanur dipidanakan dalam kasus tewasnya Dini Sera Afrianti usai keduanya mendatangi sebuah tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur pada Kalau di tempat karaoke pasti lagi ya kalian tahu ya. Oktober 2023. Dari hasil otopsi, Dini Sera Afrianti menderita luka di sekujur tubuhnya, diantaranya di kepala, perut, serta lengannya yang diduga akibat gas mobil. Ronald yang saat itu menjadi kekasih Dini diseret ke meja hijau atas dugaan pembunuhan dan kemarin divonis bebas. Waduh, gimana nih menurut kalian setelah melihat berita ini guys? Yuk kita lihat di video selanjutnya nih, ada berita apa lagi nih? Oh, ini sih rekaman video Gregorius Tanur. Suaranya kecil banget. Nah, ini kita lihat lagi yang lainnya. Suaranya kecil tadi guys. Baik, terima kasih rekan-rekan media menyikapi ya putusan bebas yang diputuskan oleh pengadilan negeri Surabaya terhadap seorang yang rekan media sampaikan tadi, bahwa kami melihat hakim dalam perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Benar. Atau dalil-dalil yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tidak dipertimbangkan sepenuhnya oleh majelis, sehingga hakim membebaskan terdakwa dalam perkara ini. Nah, sehingga kami melihat bahwa perlu dilakukan upaya hukum yang diatur oleh UHAM dalam rangka menyikapi terkait dengan putusan pengadilan ini. Ada Erintua Damanik yang Nah ini guys, ini profil hakim
yang vonis bebas Ronald Tanul. Wow, kita lihat orang seperti apa menjadi sih? hakim ketua. Berdasarkan data LHKPN tahun kekayaan 8 miliar, 2023, Erintua guys. Damanik Wow. tercatat Vonis memiliki mati harta dalam kekayaan kasus. sebanyak 8 miliar rupiah. Selama karirnya, Erintua Damanik pernah memvonis mati terdakwa kasus pembunuhan hakim. Terdakwa Zuraida Hanum divonis mati usai terbukti melakukan pembunuhan berencana bersama 2 eksekutor lain. Kemudian ada Mangapul sebagai hakim anggota. Total kekayaan yang dimilikinya mencapai 1,3 miliar rupiah. Wow, Menariknya, Mangapul ini sempat menangani kasus tragedi Kanjuruhan pada 2022 lalu. Saat itu ia bertugas sebagai hakim anggota. Dan dalam sidang ini, Majelis Hakim Surabaya memvonis bebas 2 terdakwa tragedi Kanjuruhan. Kedua terdakwa ini adalah Kabak Ops Polres Malang, Wahyu Setio Pranoto, dan mantan Kasat Samapta Polres Malang, Bambang Sidik Ahmadi. Lalu berikutnya ada Heru Anindyo sebagai hakim anggota. Heru memiliki harta senilai 6,7 miliar rupiah. Kasus yang ditanganinya diantaranya kasus kebakaran lahan. Heru yang saat itu menjabat sebagai hakim ketua di PN Jakarta Pusat memutuskan PT Agri Bumi Sentosa terbukti telah menyebabkan kebakaran lahan pada 2019 lalu. Kebakaran lahan ini terjadi di Kalimantan Selatan dengan luas lahan mencapai 1.500 hektar. Kayaknya menjadi hakim gajinya gede kali ya guys ya. Kok bisa hartanya banyak banget ya. Wow. Kita lihat lagi berita yang lain. Ayo lo Pak Hakim, jangan sampai nanti hukum Indonesia bisa dijual, bisa dibeli maksudnya guys ya. Orang yang bersalah jadi tidak bersalah, itu hukumannya loh. Mungkin Bapak aman di dunia, nanti di akhirat ditanya kau emang bakal apa ya, bakal hidup terus gitu ya. Nah kita kan bakal itu juga guys. Nah kita lanjut lagi di video lanjutnya. Hari ini tanggal 25 Juli 2024 ada peristiwa yang sangat menyayat hati, khususnya dari para pencari keadilan, yang dimana Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas terdakwa Ronald Tanur ya, yang melakukan penganiayaan mengakibatkan meninggalnya Dini atau kekasihnya. Di putusannya tersebut, dalam pertimbangannya sangat begitu ironis. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengapa memvonis bebas Ronald Tanur, karena Dini meninggal akibat dari minuman keras atau alkohol. Nah ini sangat begitu ironis ya, tidak mempertimbangkan adanya visum et repertum ya, keterangan yang menyatakan bahwa ada luka, kemudian juga ada rekaman CCTV. Mengapa ini dikesampingkan? Mengapa tidak dipertimbangkan? Padahal menurut kronologis bahwa Dini ini dipukul oleh botol alkohol, kemudian diseret ya, dan dimasukkan ke dalam bagasi. Majelis Hakim jangan hanya menggunakan keyakinannya saja, tetapi menggunakan keyakinan harus bersertai dengan 2 alat bukti. Alat bukti. Bukti ini dikesampingkan, kayak kasus Vina ya, melukai rasa keadilan. Ya, ada apa? Pertanyaannya ada apa? Maka dengan waktu yang bersamaan, Kejaksaan Negeri Surabaya menyatakan kasasi ya kepada Mahkamah Agung. Semoga nanti ini melahirkan suatu keadilan ya, memberikan suatu kepastian hukum dan kemanfaatan, karena ini melukai keadilan masyarakat. Nah, menurut kalian gimana setelah melihat ini guys? Begitu geram ya kita melihat bahwa orang yang bersalah menjadi tidak bersalah guys. Gimana ini kebalikan dari kasusnya Vina ini guys ya. Sedangkan kasusnya Vina yang tidak bersalah jadi bersalah, sekarang yang bersalah jadi ya tidak bersalah gitu. Kutukar ya guys ya. Menurut kalian gimana nih? Pusing nih kepala ya. Hukum Indonesia kenapa jadi hancur gini guys? Di tahun ini kelihatan banget bobroknya ya, kasusnya Afif, kasusnya ini Vina. Waduh, semakin jelek lah nama
hukum di Indonesia, kepolisian, segala macam. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.